Kalau yang rame di netizen itu mereka menganggap bahwa ini tuh hasil dari uang pajak rakyat lah dan lain sebagainya yang digunakan untuk memberikan investasi jangka panjang harusnya. Loh ini kan uang juga disisihkan dari uang rakyat yang tadi juga Debbie sampaikan, sehingga kayak aku tuh ibaratnya ikut mengumpulkan dana itu untuk membiayai kamu yang harapannya memang kamu disekolahkan oleh negara dan pulang. Sebuah, kalau saya bahasanya adalah janji kita begitu, tanggung jawab moral untuk bisa kembali ke Indonesia setelah melaksanakan atau selesai menuntaskan studi kita di luar negeri begitu ya. Halo sahabat Kompas, kembali lagi di Bongkar Data. Kali ini bersama dengan saya Tina. Di obrolan kali ini kita akan membahas sesuatu yang lagi ramai dibahas oleh para netizen tentang polemik LPDP. Mungkin ini lagi ramai dibahas sekarang, tetapi sebenarnya kalau kita simak, tarik tren, garis waktu yang lebih panjang, ini seperti fenomena tahunan yang terus berulang gitu ya. Tapi tentu saya tidak sendiri, bersama dengan saya sudah ada rekan saya, peneliti Litbang Kompas, ada Faisal Fakih, dan juga ada Deborah Laksmi. Halo kawan-kawan, gimana kabarnya? Halo Tin. Halo Mbak Tina, sehat-sehat. Masih scroll-scroll baca-baca yang ramai di... Lagi rame banget soalnya kan. Kayaknya ini sebenarnya isu tahunan gitu nggak sih? Nah, dia boleh cerita nggak sih sebenarnya ini tuh apa sih yang terjadi, apa yang digelisahkan oleh publik, yang dipermasalahkan itu kenapa, dan kenapa kemarahan publik agak cukup memuncak gitu ya? Jadi kalau aku boleh lihat secara gambaran luasnya gitu ya, dari tahun ke tahun itu kan memang polemik dari award di LPDP ini adalah apakah si award di LPDP ini akan kembali ke Indonesia atau tidak, atau mau tinggal di luar negeri kah, atau semacamnya seperti itu kan. Karena ya kalau dilihat-lihat tuh memang pertama untuk mendapatkan beasiswa LPDP ini kan susah banget. Mungkin nanti Faisal lebih tahu gitu ya bagaimana lika-likunya kayak gitu. Terus kedua, investasi dari LPDP ini kan nggak main-main kan, Tin, untuk memberangkatkan satu orang ini ke luar negeri. Apalagi nih kalau aku lihat dari data LPDP sendiri, mereka penerima beasiswa LPDP yang berangkat ke luar negeri itu hampir setengah dari total penerima beasiswa LPDP. Memang cukup banyak artinya kan, kalau hampir separuh itu kan sangat banyak gitu mereka yang berangkat ke luar negeri. Dan dapat dibayangkan berapa banyak dong dana yang sudah dikeluarkan oleh negara. Nah, kan kalau yang rame di netizen itu mereka menganggap bahwa ini tuh hasil dari uang pajak rakyat lah dan lain sebagainya yang digunakan untuk memberikan investasi jangka panjang harusnya untuk para putra-putri bangsa terbaik untuk dapat mengenyam pendidikan di sana. Tapi kan menjadi rame, apakah mereka ini pulang kembali ke Indonesia dan bagaimanakah kontribusinya seperti itu. Nah, ini yang menjadi problem gitu yang saat-saat ini sedang diobrolin kayak gitu. Karena memang tidak ada data yang jelas terkait dari LPDP, apakah para penerima beasiswanya ini tuh pulang ke Indonesia dan sebagainya lah, data-data detail itu. Tetapi kalau aku boleh bilang nih, dari data yang aku temuin di websitenya LPDP sendiri, sebenarnya LPDP juga sudah nih melakukan tracing gitu ya, ataupun menelusuri nih jejak alumni para penerima LPDP. Ada ya datanya itu ya? Ada. Artinya dipantau dari awal sampai itu akhir? Betul, dipantau. Dan kalau boleh cerita pengalaman saya dan juga teman-teman gitu, bahwa LPDP sendiri sebenarnya juga menjangkau kami ini para alumni gitu lewat email. Jadi ketika kamu sudah mau menyelesaikan masa studi, sebenarnya sudah ada email nih, kamu akan kembali kapan, kemudian ketika sudah pulang ke Indonesia harus lapor dan lain sebagainya. Artinya dari pihak LPDP sendiri sebenarnya skema untuk menelusuri jejak alumni ini tuh sudah ada. Recordnya jelas ya. Iya betul. Cuma memang ya itu, ternyata kan masih ada lah beberapa orang yang ternyata belum menunaikan kewajibannya. Nah, kalau aku lihat dari data tadi ya, LPDP yang aku bilang, sebenarnya dari hasil tracer alumni ini, memang beberapa itu sudah berkontribusi di berbagai bidang. Nah, kalau data tahun 2025 yang aku cek ini, kebanyakan memang berada di bidang pendidikan, artinya mereka mengajar di universitas-universitas, artinya banyak dosen gitu ya. Kemudian ada juga itu sebanyak 30,26%, kemudian ada yang di swasta sebanyak 21,55%, ada juga yang di bagian kementerian, PNS, dan di layanan publik pemerintahan itu juga sebesar 21,22%. Lainnya ada di wira swasta, LSM, TNI, Polri. Artinya memang setelah di tracer, alumni-alumni ini juga sebenarnya berkontribusi gitu. Memang banyak alumni yang berkontribusi, walaupun tidak selalu kelihatan. Tidak selalu kelihatan.
Kalau ini ya, kalau dilihat dari skema LPDP sendiri, bisa dibaca ya teman-teman di buku panduan LPDP, itu kalau untuk luar negeri saja, satu orang itu bisa mendapatkan beberapa pos dana. Oh, oke. Jadi misalnya Manfaat-manfaatnya seperti, gitu betul, ya, bisa seperti biaya visa, paspor, paspor nggak sih, visa yang dibayarin, asuransi kesehatan, kemudian ketika datang mendapatkan 2 kali living allowance atau biaya hidup, kemudian biaya hidup, serta biaya untuk Ya, pendidikannya penelitian, tentu. pendidikan, buku. Artinya kan jika dikurskan dalam, Berapa tuh kira-kira, Dep? Gede lah ya. ya cukup gede. Ya. Berapa Tergantung sih kalau- negara sebenarnya. Tapi kira-kira misalnya kayak kemana ya? Ke UK. Ke UK katakanlah. itu misalnya di London aja living allowance-nya 1.900 pounds per bulan, dikali 1 tahun 12 bulan tuh berapa ya kira-kira? Itu untuk biaya hidup saja, Tin. Untuk tuition-nya sendiri sekitar Bisa 30 sampai 2-3 M gitu? Nyampe lah ya? nyampe. Satu orang ya. Kalau tadi Debbie mention angkanya berapa, itu emang gede banget sih. Dan Berapa sebenarnya sih, Tin? kalau dari angka terakhir ya, di tahun 2025 itu yang dianggarkan LPDP, perlu kita tahu bahwa ini pakai dana abadi. Oke. Yang sebenarnya kalau kita, dana abadi itu apa sih gitu kan, pemerintah punya pos-pos anggaran. Dana abadi yang dimaksudkan untuk LPDP ini adalah memang dana abadi yang dikhususkan untuk itu, yang sebenarnya nggak boleh digeser-geser nih. Oke. Kan kemarin sempat rame tuh soal anggaran udah ada kemudian efisiensi. Nah, ini sebenarnya salah satu pos anggaran yang nggak boleh diotak-atik gitu kan. Angkanya kalau di tahun ini tuh pemerintah menggelontorkan sebesar 180,8 triliun. Sorry, bukan di tahun ini tapi di tahun 2025. Oh, In tahun total terakhir ya, ya. karena kalau 2026 kan masih berjalan sehingga totalnya berapa itu belum ada. Nah, yang dari data LPDP yang aku baca itu di 180,8 triliun rupiah. Itu kan Oke. angka yang gede dan Gede kalau banget. dilihat itu sebenarnya selalu naik dari tahun ke tahun anggaran LPDP ini gitu. Misalnya kalau dibandingkan dengan setahun sebelumnya aja di 154 triliun. Nah, itu kan bukan angka yang kecil ya yang sudah dialokasikan pemerintah untuk itu, dan mungkin yang akhirnya sering membuat masyarakat agak tadi marah, bahkan marah banget adalah, loh ini kan uang juga Iya. disisihkan dari uang rakyat yang tadi juga Debbie sampaikan, sehingga kayak aku tuh ibaratnya ikut mengumpulkan dana itu untuk membiayai kamu yang harapannya memang kamu disekolahkan oleh negara dan pulang Kontribusi gitu. untuk Jadi negara. betul. Jadi kan angkanya tuh gede gitu banget kan. sih, Jadi kita namanya. memang tidak bisa membiarkan ini gitu ya, atau mewajarkan, karena tadi benar banyak juga yang Debbie bilang sudah sekolah ke luar negeri, lama-lama jauh-jauh harus meninggalkan rumah juga dan pulang dan berkontribusi yang sebenarnya tidak tercatat. Kok ada yang bisa dengan bangga bilang sudah Iya. tidak, ya itu kan yang sekarang ramai dibicarakan, karena justru lega karena tidak menjadi WNI lagi, itu kan agak disayangkan sebenarnya gitu. Sal, sebenarnya tadi kan kita udah obrolin ya kalau bahwa memang mereka ini adalah orang-orang terpilih yang Iya. Debbie bilang seleksinya pun susah gitu gitu ya. Banyak proses yang harus dilalui, banyak persyaratan, dan memang mereka adalah orang-orang yang pengen berkontribusi untuk negara sebenarnya. Tapi kenapa sih mereka kayak enggan pulang? Khususnya untuk yang di luar negeri ya, karena kalau yang sekolah di dalam negeri ya pasti mereka akan stay di sini kan gitu. Iya. Oke, Mbak Tina. Jadi kalau misalkan terkait dengan tadi ya seleksinya yang ketat, iya memang bener banget gitu. Bahkan ada cerita beberapa teman saya itu yang nyoba itu hampir lebih dari 6 kali begitu, berkali-kali untuk mendaftar LPDP, tapi mungkin karena memang belum rezekinya begitu ya, atau mungkin juga persaingan yang semakin ketat, apalagi kan di tahun-tahun kemarin dan juga tahun ini kuotanya agak cukup menurun nih, Dikurangin, meskipun tahun ini betul. agak sedikit penambahan kan begitu. Nah, itu yang menjadi sebuah privilege menurut saya untuk para penerima beasiswa ini kan. Dan memang di dalam seleksi penerimaan beasiswa LPDP itu kan juga di dalam syaratnya, salah satunya esai begitu ya, itu kan ada namanya komitmen kembali ke Indonesia. Dan itu secara eksplisit harus dituliskan di sana kan. Nah itu yang menjadi sebuah, kalau saya bahasanya adalah janji kita begitu, tanggung jawab moral untuk bisa kembali ke Indonesia setelah melaksanakan atau selesai menuntaskan studi kita di luar negeri begitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat nih ya, tahun 2025 sebetulnya untuk penerima beasiswa LPDP yang keluar negeri itu hampir separuh. Hampir separuh dari total begitu. Sekitar 2.000 lebih itu penerima beasiswa LPDP itu keluar negeri. Karena memang skema yang keluar negeri ini juga ada cukup banyak, termasuk di dalamnya adalah co-funding dan sebagainya. Itu kan Iya, juga benar-benar. tujuannya adalah kampus-kampus luar negeri begitu. Sehingga kuota ataupun peluang untuk keluar negeri itu juga cukup banyak begitu untuk para pendaftar beasiswa LPDP ini. Nah, kalau saya amati begitu terkait dengan
teman-teman ataupun para alumni yang sekolah di luar negeri di beasiswa LPDP kemudian enggan balik ataupun bahkan ada kasus yang sempat atau lagi ramai sekarang ini adalah mungkin kalau di tahun-tahun sebelumnya LPDP ini kan programnya itu lebih bersifat pendidikan umum ya, jadi hanya ada targeted, kemudian umum dan jalur afirmasi. Yes. Belum pada dampak nyata atau impact driven daripada pendidikan itu sendiri. Sehingga banyak dari alumni LPDP ini yang kemudian setelah balik ke Indonesia, setelah menyelesaikan studinya, itu mereka tadi yang mungkin di-mention sama Mbak Debbie begitu ya, ada di berbagai bidang begitu, mulai dari lembaga pendidikan, swasta, sampai dengan TNI Polri begitu. Itu memang kemudian kalau saya lihat menjadi seolah pilihan tersendiri begitu bagi penerima beasiswa LPDP itu. Dan mungkin mereka merasa juga bagaimana persaingan kemudian kerja di Indonesia pun seperti apa begitu. Dan di sisi lain adalah kita juga bisa melihat adanya atau belum ada kesiapan dari pemerintah sendiri di dalam negeri begitu untuk menampung atau mewadahi para alumni beasiswa LPDP di luar yang sudah menyelesaikan kuliah di luar negeri. Ya kita tahu pendidikan di luar negeri pasti memiliki kapasitas yang lebih unggul begitu, atau mungkin juga keilmuan yang lebih baik dan sebagainya, termasuk dalam konteks kemajuan teknologi begitu ya. Nah, menjadi sebuah pertanyaan, apakah ilmu yang mereka dapatkan di luar negeri sudah ada wadahnya di Indonesia atau sudah bisa sepenuhnya diterapkan di Indonesia, dan apakah pemerintah sudah menyiapkan wadah itu begitu. Nah, ini yang mungkin nanti kita bahas lebih lanjut ketika kita melihat untuk arah beasiswa LPDP di tahun ini 2026 begitu. Tapi sebenarnya ya Sal, ini benar sih bahwa dalam banyak hal mereka merasa aku sudah punya cukup ilmu, tapi ketika mau diterapkan di dalam negeri tempat dia harus pulang itu tuh kadang mentok atau mungkin kurang ruang inovasinya. Tapi kan sebenarnya Faisal ataupun Debbie ketika mau menyusun, apalagi tahun ini kan memang kemarin juga sempat ramai ketika banyak perubahan untuk skema-skema LPDP-nya gitu kan. Sebenarnya kan negara juga sudah menyiapkan beberapa skema yang memang disesuaikan dengan kebutuhan negara. Misalnya kayak pemerintahan sekarang kebetulan punya arah misalnya kayak pangan dan berbagai hal lainnya, teknologi juga, sehingga memang bidang-bidang itu yang menjadi prioritas untuk LPDP. Lalu di mana wadah yang kurang atau hal-hal apa sih Dep yang kayak membuat mereka enggan balik? Apa karena di sana juga mereka udah dapat pekerjaan yang lebih, atau merasa sudah lebih nyaman, atau karena situasi negara kayaknya lagi nggak mau balik deh, apalagi kemarin kan sempat rame kan tahun lalu soal kabur aja dulu, ini memang menjadi ajang untuk kabur. Debbie mungkin bisa nambahin cerita soal itu. Kalau aku lihat ya dari teman-temanku maupun dari pengalamanku, memang wajar ketika seseorang itu berangkat ke luar negeri, apalagi berangkat ke negara yang lebih maju di mana segala sistem negara, kehidupan itu lebih matang dan lebih layak gitu dibanding mungkin di Indonesia gitu ya. Itu wajar karena kita merasa kayak wah seharusnya hidup seperti ini. Tapi selain kehidupan itu, di sisi lain bagi orang-orang yang mungkin passion terhadap bidang kontribusi itu, mereka merasa bahwa ilmu dan juga apa yang mereka passionkan itu terwadahi di sana, karena bisa dilihat sendiri bahwa di negara-negara maju sendiri untuk inovasi, teknologi dan riset itu sangat diwadahi sekali. Sudah jadi wadahnya banyak banget, bahkan difasilitasi begitu besar. Jadi bagi sebagian orang memang mereka merasa terfasilitasi karena ilmu saya bisa dipakai di sini, bisa terupdate di sini, bisa ditingkatkan lagi dengan berbagai ekosistem yang mendukung semua itu. Sementara di Indonesia sendiri mungkin karena memang keterbatasan banyak hal itu belum mampu untuk menampung kemajuan ilmu dan teknologi yang begitu luar biasa di luar sana. Jadi mungkin bagi seseorang mungkin gimana ya, mereka merasa kayaknya aku akan lebih berkembang di negara ini di sisi kebidangannya gitu, karena dengan segala fasilitas yang ada. Tapi ini memang sudah menjadi kekhawatiran para ahli-ahli juga di Indonesia kan. Jadi kalau aku baca dari opini Kompas tahun 2014, jadi ini ada reviewer beasiswa LPDP pada waktu itu bilang kayak gini, kenapa sih orang-orang itu banyak gitu yang akhirnya menetap di luar negeri. Dia menceritakan bahwa pada zaman Presiden Habibie ketika dia mengeluarkan beasiswa ke luar negeri untuk orang-orang ini, pada akhirnya orang-orang ini ketika pulang ke Indonesia pun sama kasusnya. Ketika sudah ada Batan, BPPT atau IPTN, mereka juga tidak dapat terfasilitasi secara keilmuan karena keterbatasan
fasilitas lah, teknologi, Teknologi. inovasi dan juga ekosistem yang belum mendukung mereka gitu sih, Tin. Kalau dari satu sisi seperti itu gitu. Ini menarik ya, artinya bisa menjadi ya PR juga nih Iya. kalau Debbie baca 2014 itu kan Lebih dari 10 tahun. lebih 10 tahun dari yang lalu, 10 tahun begitu. yang lalu, dan problemnya masih sama yang akhirnya membuat ya bisa dibilang budayanya akhirnya sampai sekarang. Tapi sebenarnya kalau berbicara soal mengirimkan talenta-talenta terbaiknya ke luar negeri, misalnya dari Indonesia ke Australia atau Indonesia ke Inggris, itu kan tidak hanya terjadi di Indonesia ke luar negeri kan. Pasti ada negara-negara lain juga yang punya skema beasiswa mengirimkan talenta terbaiknya juga ke luar negeri. Dan apakah mereka juga sudah punya cukup wadah? Ada nggak sih contoh-contoh kayak gitu, Dep? Kalau yang paling booming ibaratnya di dunia pendidikan dan riset inovasi itu sebenarnya negara Asia Timur, yaitu Cina dan juga Korea Selatan. Jadi dulu pada masanya memang ada gelombang di mana pemerintah Korea Selatan dan Cina itu mengirimkan putra-putri terbaik bangsa untuk belajar di luar. Kondisinya mungkin serupa seperti di Indonesia karena beberapa mahasiswa pada saat itu ya gitu nggak mau balik ke negara mereka, Korea Selatan dan Cina ini. Oh, sama sebenarnya. Karena dulu. memang tidak pada masa itu kan Korea Selatan dan Cina belum sebesar saat ini ya. Jadi masih juga berkembang dan juga masih merintis lah ibaratnya di dalam inovasi dan teknologi. Nah, tapi di sini negara mereka itu melihat ada gap ini, dan dari situ maka pemerintah itu membentuk hub-hub inovasi gitu ya, kayak produk-produk teknologi ataupun riset yang dikuatkan, sehingga ekosistemnya sendiri sudah cukup mumpuni dan mereka akhirnya membawa kembali nih diaspora ini yang sudah mereka kirimkan ke luar negeri untuk balik ke negaranya untuk membangun negaranya. Nah, poinnya di sini artinya berarti kan memang pemerintah negara Korea Selatan dan Cina sendiri menyadari nih ada sebenarnya gap nih yang kayak tadi, bahwa mahasiswa ini tuh tidak bisa terfasilitasi dengan baik di sini, maka yang disediakan adalah fasilitas itu gitu sih. Nah, ini perlu jadi PR juga dong akhirnya buat kita. Kalau misalnya SAL ini bisa menjadi momentum koreksi gitu ya, yang mungkin sebenarnya problem terus berulang, tapi kayaknya jangan gitu terus deh. Kita harus bisa segera seperti Cina dan Korea gitu ya. Apa Sal kalau misalnya yang mau diarah oleh pemerintah sekarang tuh dengan skema LPDP yang sekarang tuh apa sih fokusnya pemerintah? Ya, jadi untuk tahun 2026 ini untuk beasiswa LPDP memang mengalami transformasi atau perubahan yang cukup signifikan begitu ya. Kayak tadi yang sempat aku mention di awal, kalau tahun-tahun sebelumnya itu skemanya hanya targeted, umum, dan afirmasi. Kalau sekarang itu lebih ke impact driven atau dampak nyata. Nah, ini yang dalam sekitar mungkin 1 dekade lebih LPDP, nah ini baru diterapkan oleh pemerintah di tahun ini untuk beasiswa LPDP ini, terutama untuk di sekarang yang baru ataupun yang sudah dibuka beberapa waktu lalu itu kan untuk tahap 1 begitu ya. Itu dengan beasiswa LPDP 2026 ini menjadi orientasinya adalah impact driven, tujuannya adalah untuk mendorong pembangunan strategis nasional begitu. Jadi pemerintah ingin agar para penerima beasiswa LPDP ini kemudian setelah menyelesaikan studinya, mereka kemudian berkontribusi pada bidang-bidang yang strategis untuk mendukung arah pembangunan nasional begitu. Nah, untuk itu di dalam beasiswa LPDP tahun ini itu ada yang namanya disebut sebagai skema STEM dan juga share gitu ya. STEM itu akronim dari Science, Teknologi, Engineering, dan Mathematics. Dan kemudian share itu sosial, humaniora, kemudian juga terakhir ada E-nya itu ekonomi begitu. Nah, ini memang ditujukan untuk bisa agar alumni-alumni LPDP ini berkontribusi pada bidang-bidang strategis. Itu kalau di STEM itu ada 8, sekitar ada 8 bidang strategis, termasuk di dalamnya adalah ketahanan pangan, kemudian ada hilirisasi, lalu kemudian digitalisasi dan sebagainya. Itu memang menjadi arah pembangunan pemerintah yang sekarang ini lagi digenjot begitu ya. Dan harapannya para alumni LPDP ini kemudian bisa berkontribusi di bidang-bidang itu. Kemudian juga untuk di-share itu juga beberapa terkait dengan humaniora dan sebagainya yang itu mendukung untuk strategis atau industri strategis itu juga begitu. Harapannya dengan adanya skema baru di dalam LPDP tahun ini, tracer alumninya ataupun pemantauan alumni itu harus lebih ketat lagi ataupun lebih dilihat seperti apa sih kontribusi mereka di industri-industri itu. Kuliah misalkan untuk S2 kan paling tidak
1-2 tahun, kemudian untuk doktoral bisa memakan waktu 3-4 tahun begitu kan. Nah, tentu untuk kemudian bisa berkontribusi dan memberikan dampak nyata itu juga ada waktu tersendiri yang memang ada proses di dalamnya. Nah, di dalam proses inilah yang harus pemerintah lihat bagaimana agar kemudian hasil yang didapatkan itu bisa berjalan secara maksimal begitu. Tapi dari obrolan kita tadi ini sebenarnya aku penasaran sih, karena tuh di media sosial tuh juga bergunjing beberapa narasi yang bilang kayak ngapain sih ngasih beasiswa LPDP. Nah, sebenarnya aku penasaran sama Tina. Tin, emang tuh dari data-data ataupun riset yang kamu lakukan dengan pendanaan dana abadi tuh kenapa sih ini menjadi penting sebenarnya beasiswa LPDP ataupun mungkin jadi kelola sama dana abadi tuh ya? Kenapa sih penting banget gitu? Negara menyekolahkan orang karena memang mau membentuk SDM-nya itu. Kebetulan kalau tadi mau menyinggung soal Indonesia Emas 2045 kan kita butuh SDM yang kualitas unggul dan kita punya selalu digaungkan harapannya bisa mencapai Indonesia Emas 2045 karena ada bonus demografi. Yang mana itu kan kita akan terjadi sekarang gitu kan, dan 2030 itu kan bentar lagi gitu. Sehingga ini menjadi skema yang penting untuk, bukan berarti kalau tidak dengan LPDP tidak bagus gitu ya, karena ya LPDP kan ada juga yang di dalam negeri. Kita juga mengakui bahwa banyak kok kampus-kampus di dalam negeri yang juga bagus. Kadang kualitas pendidikannya juga tidak jauh berbeda atau tidak kalah jauh juga dengan negara-negara yang di luar gitu. Jadi ya skema LPDP ini menjadi sangat penting karena mempersiapkan generasi-generasi kita untuk berikut-berikutnya gitu. Cuman memang ya tadi harus kembali ke pembicaraan kita di awal, ternyata sayangnya meskipun tadi sudah disampaikan bahwa banyak kontribusi-kontribusi yang ada tapi tidak tercatat, diingatkan juga oleh Faisal bahwa tracernya harus jalan lagi nih. Apalagi kalau misalnya LPDP itu kan harus sudah LOA penerimaan kampus, ada yang belum, jadi kan dari LPDP-nya juga harus ngurusin kamu udah dapet kampus belum sih, kamu udah dapet kampusnya di mana, dan itu berulang terus. Kita sebenarnya kebayang ya dari skemanya mungkin memang agak effort di situ, tapi jangan sampai modal gede yang udah dikeluarin dengan harapan besar, dengan skema-skema awal yang sudah disiapkan itu akhirnya menjadi tercederai oleh hal-hal yang seperti ini. Sebenarnya kalau dari obrolan kita dan kalau kita misalnya menyimak obrolan netizen juga gitu di medsos tuh, pada akhirnya ya tentu kita merasa agak menyayangkan ketika ada sikap seperti itu, yang mana sebenarnya mungkin itu bukan satu-satunya sikap seperti itu. Bisa jadi banyak hal-hal serupa yang terjadi, tapi cuman karena nggak di blow up aja di medsos sehingga tidak kelihatan gitu kan. Kalau tadi Debbie juga sempat mention datanya kan ada yang banyak kok sebenarnya yang belum pulang, itu tentu kita bisa dibilang menyayangkan, tapi kita juga tidak bisa sepenuhnya menyalahkan para penerima beasiswa itu kan, karena mereka juga memang sudah ditagih komitmennya sejak awal, janjinya kamu mau bangun apa sih untuk negara ini, tapi ya negara, pemerintah selain nyiapin dana, harus nyiapin ekosistem yang baik juga tuh untuk menampung mereka dengan berbagai ilmu dan inovasinya. Jadi ini sebenarnya kayaknya momentum baik ya untuk bisa bersama-sama berkesadaran evaluasi lagi gitu kan. Evaluasi, karena ini kan akan terus bergulir. Kita sih harapannya segala yang sudah disiapkan itu tidak menjadi sia-sia. Betul. Karena memang LPDP ini kan bagian dari investasi juga. Betul. Kontribusinya tidak selalu tampak secara nyata, karena banyak juga orang-orang yang mungkin harus bekerja di pedalaman mungkin, ya kan kita tidak tahu gitu. Cuma aku mau menyoroti bahwa dengan adanya netizen yang berkomentar macam-macam, saya misalnya gimana ya, aku nganggapnya itu wajar, karena memang ini kan kontrol masyarakat juga atas apa yang mereka sudah keluarkan juga. Tapi perlu diketahui juga nih buat teman-teman sahabat Kompas bahwa tidak semua penerima beasiswa LPDP yang belum pulang itu merupakan orang-orang yang mangkir dari negaranya, karena dari skema LPDP sendiri membolehkan nih para penerima beasiswa ini untuk berada di luar negeri setelah selesai studi dalam waktu tertentu untuk keperluan magang. Asal melapor ke LPDP. Jadi memang ada skema mereka boleh magang untuk apa? Untuk bisa menerapkan ilmu-ilmunya atau menyerap dari realitas gitu ya, pekerjaan atau lapangan kerjaan di sana, yang harapannya dengan ilmu yang sudah didapat dari kampus dan juga di dalam kehidupan nyata itu bisa dibawa pulang ke Indonesia dan bisa lebih real lagi, ibaratnya seperti itu. Artinya sebenarnya agak fleksibel juga ya, dan sebenarnya kalau misalnya LPDP itu tuh dia apa sih, kayak ikatan dinas gitu ya, harus pulang harus pulang ke dalam negeri gitu. Berapa lama sih sebenarnya? Iya, kalau dari skema untuk sekarang itu kan rumusnya itu 2N gitu ya. N itu adalah
jumlah masa studinya. Masa studi, Jadi misalnya 2 tahun berarti 4 tahun. ya 4 tahun untuk berkontribusi di Indonesia begitu. Jadi setelah menyelesaikan studi dia kemudian pulang ke Indonesia berkontribusi untuk industri ataupun bagian-bagian yang bisa dia tempati begitu di Indonesia selama tadi sekitar ya kalau misalnya untuk magister berarti sekitar 4 tahun begitulah. Kalau misalkan doktoral ya bisa sekitar 8 tahun begitu. Iya, Bahkan iya. di tahun-tahun sebelumnya malah rumusnya itu 2N+1 begitu. Jadi ada tambahan 1 tahun lagi begitu. Nah, ya, ini antara itulah ya. sudah dengan skema baru itu sekitar 2N tadi ya Mbak Debbie ya. Ibaratnya memang karena ilmunya udah didapat, mumpung masih fresh nih, bawa pulang dulu kayak di dalam apa kayak di dalam negeri gitu ya. Iya benar. Karena memang aku melihat juga bahwa kontribusi itu kan juga butuh waktu ya, butuh proses begitu. Dan 4 tahun itu menurutku untuk berkontribusi secara besar itu juga agak sulit nih begitu. Kalau tadi dengan kendala ekosistemnya juga belum siap. Ya bayangkan kalau misalkan dengan hanya waktu 4 tahun kita harus katakanlah membangun ekosistem baru, kemudian berkontribusi di dalamnya, itu kan nggak cukup 4 tahun Mbak Debbie, Mbak Tina. Jadi memang butuh waktu lebih panjang lagi dan sebagainya. Tapi itu yang menjadi kebijakan dari LPDP ini bahwa 2N ataupun 4 tahun itu bagi magister berarti ya magister begitu ya, itu menjadi satu menurut saya ada semacam fleksibilitas juga mungkin tadi disampaikan Mbak Tina gitu. Jadi setelah 4 tahun itu para alumni LPDP bisa memiliki kebebasan nih untuk bisa bahkan bisa kalau misalnya selesai master terus pulang dulu terus nanti kalau mau ambil doktoral itu kan boleh bisa juga kan, begitu. Sehingga ada banyak kesempatan begitu ya bagi para alumni LPDP yang kemudian mungkin setelah 4 tahun kontribusi itu ataupun 8 tahun kontribusi di Indonesia, mereka kemudian ingin lebih berkembang lagi atau memperdalam lagi di luar negeri begitu, mungkin dengan tidak ataupun di luar LPDP itu bisa juga dilakukan kan begitu. Itu menjadi satu fleksibilitas atau keuntungan tersendiri sebetulnya, sehingga tidak saklek harus di Indonesia terus nih, tapi juga bisa mengembangkan dirinya di luar negeri dan mungkin nanti di suatu saat bisa kembali lagi di Indonesia untuk berkontribusi secara lebih besar begitu. Yes, betul. Menarik. Tadi investasi ini menjadi penting karena ya Debbie juga sudah mention ini bentuk dari kontrol masyarakat ya, which is good karena orang saling kontrol karena mereka merasa aku ikut menyumbang mengantarkan kamu ke luar negeri, jadi tolong pulanglah dan bangun negeri. Karena itu dari APBN. Dari APBN. Kabar baiknya tadi Faisal juga udah sampaikan bahwa skemanya lebih ke impact driven ya, sehingga memang sudah disesuaikan dengan arah pemerintah mau kemana sih. Sekali lagi harapannya ini memang setelah rame-rame ini menjadi momentum kesadaran baik dari para awardee LPDP maupun pemerintah yang memang sudah menyediakan dana dan juga menyediakan tempat untuk mereka berbakti, sehingga harapannya berikutnya tidak ada lagi nih drama-drama wah LPDP nggak pulang karena begini. Semoga sih enggak ya, kita tentu berharap semuanya demi kebaikan negara kita. Iya, dan harapannya dengan adanya skema baru LPDP tahun ini begitu ya, itu nanti kontribusi yang bisa diberikan oleh para alumni bisa lebih terarah begitu. Terarah di industri ini, di industri itu, dan kemudian tadi arah pembangunan itu menjadi semakin progresnya semakin cepat karena memang sudah ada nih life plan-nya atau mungkin sudah ada arah yang akan dituju dan alumni LPDP terutama mungkin orang-orang yang mendapatkan pendidikan di luar negeri begitu ya sudah bisa menerapkan apa yang mereka dapat di luar negeri di Indonesia begitu untuk kemajuan pembangunan di Indonesia juga. Begitu. Debbie yang mau disampaikan terakhir? Untuk masyarakat gitu ya atau sahabat Kompas juga mungkin jangan terlalu menyoroti para awardee LPDP ini terlalu keras. Karena memang tidak semua awardee LPDP seperti itu. Takutnya karena di media sosial ini sangat malah jadi perang sendiri gitu loh. Maksudnya ini jadi kayak di tingkat horizontal kita sama sesama masyarakat Indonesia kok malah saling serang. Nah, tidak seperti itu. Karena memang banyak juga awardee LPDP itu yang pengen berkontribusi benar-benar ke Indonesia juga gitu sih. Betul, saling jaga, saling kontrol, dan saling mengingatkan aja lah. Semua demi kemajuan bangsa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Dan sahabat Kompas bisa membaca banyak sekali ulasan terkait dengan LPDP yang sudah ditulis di Harian Kompas maupun Kompas ID. Terima kasih.